klien kita kali ini namanya Sinta. Dia pengen mencari suaminya yang udah 2 bulan ini nggak ada kabar sama sekali. Namanya seorang istri kalau ditinggal sama suaminya pasti akan bertanya-tanya. Kenapa ini suaminya pergi ninggalin dia? Ini kita mau kemana sih? Ini kita ketemu Sinta. Tapi nggak tahu dia kenapa. Kenapa ini soal kita kayaknya ribut mulu deh. Nggak tahu. Dan klien kita. Iya, janjiannya emang di sini. Nggak tahu itu siapa. Janjiannya tapi di sini kok. Ini rumahnya. Iya. Tuh, permisi, permisi. Ya, sabar dulu. Ini Sinta yang mana nih? Ini Sinta. Ya, Mbak Sinta ini kenapa ini? Ada apa ini? Bukan kita udah janjian ini. Iya, ini juga pasti udah siap-siap mau pergi kan Mbak Sinta kan? Siapa ini? Siapa? Ya kita dari Antv Mbak. Ini maksudnya ada Ya, apa ini? halo Mbak, sorry. Ya, saya Feli dari Antv ini. Orang gini. Hah? Ini banyak kamera. Bikin malu. Mbak ini siapa? Mbak bibinya atau siapa? Dia tuh yang nyembunyiin suami saya, Mas. Dia nggak pernah ngasih tahu suami saya di mana, Mas. Dia bohong. Dia bohong, Mas. Mbak, sama Kakak saya gitu, nggak mungkin kakak saya selingkuh. Enggak. Mas, Kakaknya selingkuh Mas maksudnya apa lihat, sih? Mas. Dia di luar sana sama cewek lain. Apa ini namanya teman, Mas? Dia pasti selingkuh punya hubungan sama cewek lain. Ini cuma Sebentar, saya lihat dulu. Ini hanya Sebentar. masalah keluarga. Mbak yakin bahwa suaminya Mbak yang nyimpen? Kamu Mbak ini bohong siapa? deh. Ini adiknya? Adiknya. Terus Iya, suaminya adiknya. kemana? Suaminya dia kemana ini? Saya nggak tahu. Dia yang bunyiin, Mas. Dia nggak pernah kasih tahu saya di mana suami saya berada, Mas. Ini suaminya dia itu kakak Mbak kan berarti? Iya, kakak saya. Kenapa disembunyiin? Saya nggak nyembunyiin. Bohong. Kamu pasti nyembunyiin kan? Pas kita menuju ke rumah adik iparnya, kok mereka ini malah ribut. Gue pikir sama Feli, adik iparnya ini bakalan bantuin dan ngasih tahu di mana keberadaan Mas Jadi. Tapi ini kok malah mereka berdua ribut. Klien kita yang namanya Sinta ini malah ribut sama adiknya Mas Jadi. Suaminya bahkan udah tua juga, udah gede juga. Iya, Saya nggak sembunyiin. Ini pasti Bohong. Kamu pasti sembunyiin suami saya. sebentar dulu Sinta. Dia pasti tahu Mas suami saya di mana. Iya, tapi tenang dulu Dia Sinta, tugas, tenang dulu. tugas tenang di luar dulu. mungkin dan itu foto mungkin Bohong. aja. Dia itu berpesan sama cewek lain, Mbak. Siapa Saya cewek nggak ini siapa? percaya. Yang berpesan siapa nih? Cewek ini siapa? Ini temannya ini. Hah? Bohong. Bener Ini temannya? bukan temannya. Mungkin temannya. Sabar Mungkin. dulu. Adik iparnya ini seakan-akan nggak mau kita semua ngebantuin nyariin Mas Jadi. Dengan alasan ini masalah keluarga lah, jangan diekspos lah, malu nanti keluarga lah. Kalau kita tujuannya baik, kenapa harus malu? Kecuali memang ada yang tutup-tutupin. Makanya mereka malu, ini kan nggak ada yang tutup-tutupin. Kita kan berusaha ngebantuin, berusaha mencari, berusaha dampingin, berusaha nolongin. Kok malah dituduh? Sebentar, ini mbaknya kehilangan suaminya nggak ada kabar. Bener mbak? Iya, terus mbak tahu di mana suaminya? Saya nggak tahu. Bohong. Dia pasti bohong. Bentar dulu. Mbak, sabar dulu. Jangan bawa-bawa orang lain, Kak. Udah. Cari sendiri aja. Kau pun nggak pernah ngasih tahu suami saya di mana. Malu, Kak. Malu. Udah. Ayo, Mas. Kita pergi. Kak, nggak dapat orang. Mbak. Masalahnya itu gampang mbak, tinggal bantuin kita di mana suaminya. Udah, cukup. Mbak, tapi sebenarnya tahu nggak sih? Nggak tahu. Ayo, Mas. Mbak, nggak usah. Astagfirullahaladzim. Ayo. Mbak, ini coba ceritain dulu asal mulanya seperti apa. Terus kenapa mbak ini tadi kok ribut sama adiknya atau apa? Adik ipar ya itu. Kenapa sih Mbak? Iya, Ada apa? saya tuh coba pengen tahu suami saya tuh di mana, Mbak. Nah ini emang suaminya kemana sebelumnya? Iya, kenapa Mbak bisa nuduh kalau dia yang sembunyiin? Sebenarnya kenapa? Kok Mbak nuduh dia yang sembunyi? Dia kan adiknya kan? Sebulan yang lalu, suami saya tuh ada tugas di Papua. Tapi sampai sekarang, dia nggak ada kabar. Saya tuh sempat bertengkar sama suami saya, Mas. Bertengkar? Bertengkar ini sebelum dia nggak ada kabar berarti. Terus? Saya punya pembantu, tapi pembantunya genit sekali. Batunya genit maksudnya? Dia sering menggoda-goda suami saya, Mbak. Masa sama pembantu suaminya mbak tergoda kan nggak mungkin dong mbak? Pembantu itu yang mencoba menggoda suami saya, Mas. Terus Emang suaminya dari suaminya gimana? ada respon nggak? Suami saya sempat nggak setuju buat memecat pembantu itu. Oh, maksudnya ngebelain pembantu itu. Alasannya?
Dia nggak bilang apa-apa. Tapi akhirnya saya jadi memecat pembantu itu, Mbak. Di situ matanya berkaca-kaca, dia cerita. Pernikahannya 5 tahun, awalnya baik-baik saja. Semenjak ada seorang asisten rumah tangga yang namanya Yuni, ini yang membuat rumah tangganya sedikit mengalami guncangan katanya. Awalnya dari sini Mas, pembantunya ini agak genit, agak ganjen, apalagi kalau ada suaminya. Nah ternyata dia pernah lihat suaminya waktu diganjenin, digenitin, ngerespon dia. Dia marah, dia nggak terima, akhirnya dia minta hari itu juga pembantunya dipecat dia. Dia ada tugas keluar kota ke Papua. Dia nggak pulang sampai sekarang, Bang. Pernah mergoki nggak macam-macam suami sama pembantu itu? Pembantu itu sempat menggoda suami saya, Bang. Lihat Mbak. Terus maksudnya suaminya ngerespon baik atau gimana? Ngerespon? Makanya saya pecat pembantu itu, Mbak. Oh, jadi Mbak ini bukan curiga tapi Mbak lihat langsung kalau mereka emang ada hubungan. Ya kenapa? Kenapa Mbak curiga seperti itu, kenapa? Karena dia tuh pasti ada wanita lain. Wanita lain? Terus apa hubungannya sama adik ipar Mbak? Dia itu pasti tahu, Mbak. Karena mereka deket banget hubungannya. Oh, iya. Tadi yang Mbak mau ngeliatin sesuatu itu apa, ngeliatin apa di situ? Kenapa itu ada apa? Mas sama Mbak lihat cewek ini, Mbak. Mas, dia deket sama suami saya, Mbak. Makanya saya pengen telusurin ini. Tolong bantu saya. Namanya siapa di situ? Ini namanya apa? Ini ada dong harusnya namanya. Rita. Itu lihat aja postingannya berapa minggu yang lalu, berapa bulan atau berapa tahun? 2 minggu, Mbak. Oh iya, foto baru ini. Tuh. 2 minggu berarti pada waktu suaminya Mbak ngilang dia foto-fotoan sama cewek itu. Coba cari foto cewek itu siapa? Alamatnya di mana, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Mbak udah coba ke kantornya, nggak tahu juga pihak kantor. Oke, sekarang temennya. Mbak punya teman tadi siapa namanya yang tadi datang Namanya duluan? Joni, Mas. Hah? Joni, Mbak. Joni. Udah tanyain ke Joni belum? Udah tahu alamatnya nggak? Saya tahu. Kenal. Saya Ada tahu nomor alamatnya. teleponnya nggak? Mbak nggak tahu. Yaudah kita coba datang ke rumahnya deh. Sama Joni, Mbak tahu kan rumahnya kan? Kenal juga. Yaudah, Mbak mau kapan mau melakukan pencarian? Sekarang juga, Mbak. Bener, yakin? Yaudah kita langsung ke rumah Joni. Daerah mana rumahnya? Daerah mana rumahnya, Mbak? Daerah Tebet, Mbak. Tebet. Daerah Tebet. Udah kita langsung aja ke Tebet ya, ke rumahnya Joni. Mbak masih ingat mukanya, Mbak pernah ketemu sama dia juga? Kenal kok. Kenal juga ya? Kan? Yaudah kita langsung ke Tebet Pak ya. Yuk. Masalah pembantu belum selesai, tiba-tiba suaminya ini mendapat tugas ke Papua. Pergi sama tawannya namanya Joni. Berangkatnya bareng, pulangnya harusnya bareng dong. Nah pas pulang ternyata yang ada cuma Joni. Ayo, sabar. Pelan-pelan dulu, Mbak. Pelan-pelan dulu ya. Tenang ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak, tenang. Assalamualaikum, Mas. Ayo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Cinta. Iya. Iya Mas, halo Mas. Iya. Ya saya Mandala. Oh, Mas Joni, maaf ya ganggu malam nih. Iya. Sih, ini ada apaan sih kok ada kamera segini? Ya gini Mas, Sinta ini minta tolong sama kita untuk bantuin Sinta untuk mencari suaminya. Iya, Mas Jani terakhir sama Mas Joni kan tugas di Papua kan? Iya betul. Nah, terus habis itu kemana Mas? Kok nggak pulang ya Mas? Kok masih kayak ragu gitu ngasih tahu? Ini kan istrinya, Mas. Gua ini sebenarnya nggak mau ikut campur masalah. Dia di situ ceritanya kayaknya agak sedikit nggak enak sama Mbak Sinta di situ. Tapi kita coba minta tolong sama dia, kita pendekatan baik-baik. Dia bilang dia nggak mau ikut campur masalah keluarga dan di situ dia cerita. Ternyata sebenarnya Mas Yadi ini dari Papua pulangnya sama-sama sama Mas Joni. Tapi ternyata Mas Joni ini ya ngelihat Mas Yadi dijemput sama seorang perempuan. Terakhir sih gue sama Yadi itu memang di Papua setelah berangkat pulang ke Jakarta di bandara. Gue terakhir ketemu dia itu dia dijemput sama cewek. Sama cewek? Sama cewek ini maksudnya? Iya sih. Ya kira-kira
lalu sih. Bulan yang Bulan lalu. yang lalu. Iya. Berarti udah lama juga pas penghilang juga nih suami kamu. Iya, astaga. Tapi gini, Yasin, gua sekali lagi bilang nggak mau ikut campur urusan rumah tangga lu. Karena apa? Gua kenal sama Yadi tuh suami gua, secara juga gua kenal sama lu gitu loh. Berarti Bang Joni nutupin kan Mas Yadi kan sama cewek lain kan? Maksud lu? Sama cewek ini kan? Iya gua tahu, tapi maksud lu apa selingkuh gitu? Iya, maksudnya iya. Maksudnya pasti ya selingkuh lah, masa nggak pulang. Iya. Itu dong. Nah, tapi kan dijemput sama perempuan itu. Dia Tapi, Mbak. mesraan. Iya. Iya. Pasti ada apa-apa kan? Ya siapa tahu dia sohibnya kan Enggak. Sekarang gini mas, kalau sohibnya, mas gini sama laki mas nggak usah bohong, ya kan? Kalau sohibnya pasti kenalin ke istrinya, ya kan? Pasti ngasih kabar kalau nggak pulang. Bang. Salah loh mas kalau Iya, nutupin. saya tahu. Cuman saya sih nggak berusaha menutupin atau apa. Saya sudah ngomong sepanjang yang saya tahu gitu. Itu kami nyampe di bandara, udah kami ya. Bisa. Iya, gitu aja. Nah Jadi, setelah itu mas ternyata nggak ada kabar. sampai sekarang Nggak pulang-pulang. iya. Nah selama ini masih ngantor nggak dia? Enggak sih. Nah berarti selama ini nggak ngantor. Nah, Iya dan nggak ngabarin istrinya mas. waduh kalau Iya. untuk masalah itu sih saya nggak tahu juga Nah sih. itu Mas. berarti ya kan mas bilang nggak ngantor. Berarti kan ada masalah nih, dia nggak ngasih tahu istrinya loh. Gitu loh mas. Waduh. Cewek itu siapa namanya? Cewek itu namanya Nita sih. Pasti dikenalin kan? Iya. Iya. Dia kerja di mana? Dia waktu itu kerja di PT Geraha Sentosa di Slipi sih Jakarta Di Barat. Slipi, kerja di Iya. sana dia. Iya. PT Setahu Geraha Sentosa. saya cuman itu doang info yang saya tahu ya. Ini gua beneran sih, gua cuman tahu itu doang. Dan masalah bla 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 yang apa yang itu gua nggak tahu. Kalau Bang Joni tahu suami saya tunggu di rumah. Sin, gua udah kasih tahu sepanjang yang gua tahu. Gua nggak nutup-nutupin. Cuman itu Sin. Aduh. Sin, lu jangan gini apa Sin? Udah, Sinta. Makanya mas, tolong dibantu kan kasihan dia sungguh-sungguh loh mas. Saya pengen mencari suami. Saya tahu mas, saya sudah kasih tahu info sepanjang yang saya tahu. Tolong bantu kita mas, saya bisa Iya. telepon masnya, telepon temennya bang. Ntar Kalau ada apa-apa, hubungin nanti Mas, dikabarin. Catat aja mas sama telepon. ya. Telepon kita mas ya. Iya, oke. Ini aja, lu ke tempat Nita aja. Ya siapa tahu suami lu mungkin aja di sana ya. Oke, iya ya Jadi udah. kita mau cek. Oke, iya mas, makasih mas ya. Iya. Ayo. Ya ini sekarang kita udah sampai di tempat usahanya Rita ya. Iya. Ya katanya dia kerja di sini dan nanti kita akan coba tanya sama mungkin security atau salah satu pegawai yang ada di sana. Ya, cuman ingat jangan terbawa emosi. Ya, sekali lagi belum ada bukti semuanya. Ya. Tapi fotonya dibawa kan? Foto suami. kamu dan foto dia Yang sama Rita. sama Rita. Oh, oke. Ya udah, yuk kita turun yuk. Bawa HP-nya aja, Mbak, kalau tasnya agak susah. Nggak apa-apa tasnya, oke. Sampai ke PT itu, buru-buru nih klien kita turun. Langsung masuk ke tempat PT itu dan tanya dia sama pegawainya. Ada nggak yang namanya di sini yang namanya Rita? Oh nggak ada mas ini yang namanya Rita. Oh itu tempatnya? Assalamualaikum, permisi. Sorry mas, ada yang namanya Nita di sini atau Rita? Rita, sorry. Hah? Nggak ada. Enggak, ini emang dia emang kerja di sini? Enggak ada di sini dia. Enggak ada di sini. Dia udah nggak kerja di sini dia. Tapi pernah kerja di sini? Udah kerja di sini. Oh, saya udah nggak kerja di sini? Nggak kerja. Oh gitu. Sejak kapan mas nggak kerja di sini? Hah? Sejak kapan nggak kerja di sini? Akhirnya klien kita jengkel. Cinta ini jengkel akhirnya masuk ke dalam ruangannya, teriak-teriak nyari yang namanya Rita. Dia pasti kerja di sini kan? Nggak Cewek ada. ini mas, Nggak ada tolong di sini. mas, tolong. Nggak Kalau mas nggak mau bilang, saya akan masuk ke dalam Iya. ini. Ini, ayo mas, ayo mbak, ayo. Bentar, Mbak, ini kantor orang, Mbak. Mbak, ini kan kantor orang kan, Mbak. Mbak, nanya dulu.
Ayo coba, Mbak. Mbak yang sopan Mbak, yang pelan-pelan Dia Mbak. pasti kerja di sini kan? Kita nggak dapat informasi apa-apa, akhirnya kita coba redakan klien kita. Kita kasih pengertian, ya. Kita kasih dia semangat, ya. Nangis dari situ. Dia cerita bahwa udah 5 tahun ini dia bina rumah tangga. Dia berusaha bertahan, tapi akhirnya bisa berantakan seperti ini. Ya udah gini aja, mungkin nanti kan kita udah tahu kantornya, mungkin nanti Albar atau tim coba ngintai di sini, cari informasi dari tukang parkir, ya kan? Atau tanya-tanya orang di sini kan biasanya kalau kerja di sini kan pasti akan tahu, ya. Ya Mas, makasih Mas ya. Dia cerita tiba-tiba dia ngelihat ada seorang perempuan yang mirip dengan Rita yang ada di sosial media fotonya. Mbak, tadi kan dari awal sudah saya bilang sebelum masuk ke kantor itu, ya kita harus lebih sabar lagi, jangan emosi, apalagi itu kantor langsung masuk main ke dalam. Ya kan, astagfirullahaladzim, Mbak, Rita. Kita ngejar mobilnya Rita ini sampai dia di sebuah kafe. Dan kita ngelihat dia ternyata sama seorang brondong. Pak buruan, Bapak, aduh ini Kak. Pak buruan, kita kejar Pak, buruan Pak. Ayo Pak. Lihat kondisi seperti itu, buru-buru klien kita nggak terima, dia turun dari mobil langsung disamperin yang namanya Rita ini dan dia marah-marah sama Rita. Mbak sabar dulu, Mbak sabar dulu, ini kan bisa diomongin baik-baik. Astagfirullah. Mbak, Hei, kamu yang namanya Rita. Sini kamu. Kamu sudah ngerebut saya. Di mana suami saya? Di mana suami saya? Ini udah ketat parah-parah kayak begini. Kamu namanya Rita kan? Iya, kalau saya Yang menjemput suami saya di bandara kan? kamu tuh siapa sih? Ih, malu-maluin banget. Saya ini istrinya Yadi. Mbak Rita kan yang ngerebut suami saya. Di mana suami saya? Oh, kamu ya istrinya Yadi ya? Saya emang punya hubungan sama kayak tapi udah Mbak, udah. itu di mana suami saya? Di Di mana suami saya? Di mana? Jangan dulu. Mbak, udah. Datang-datang nabrak orang. Emang kamu tahu masalahnya apa sih? Iya, Mbak, Saya itu emang kamu punya masalah apa? Mbak, sabar, Mbak. Kamu lihat ini saya punya pacar. Tahu nggak ngapain juga saya merebut suami orang? Maaf Mbak, gini loh Mbak. Soalnya kita ngelihat fotonya Mbak sama suaminya dia. Nih, Dan lihat. itu jelas-jelas romantis banget. Lihat, Mbak, lihat. Ini kamu kan? Kamu sama suami saya kan? Iya, diam dulu. Diam dulu. Udah Mbak, sabar dulu dong Mbak. Gak apa-apa mau nunjukin fotonya tapi gak jambak-jambak begitu. Gini dong, murahan banget sih lo jadi orang. Tapi kamu yang maaf, sama suami saya maaf kan? Mbak, iya, udah Mbak. Maaf, Mbak. Oke, kita bisa jelasin baik-baik di Tolong sini, jelasin dulu, Mbak gini. Terakhir kita dapat kabar, ya di pesawat Mbak jemput kan, Mas Yadi dijemput sama Mbak dan kemudian nggak ada kabar sama sekali kan, dan kemudian ada foto ini juga. Coba jelasin Mbak kemana waktu itu sama Mas Yadi?
Jadi waktu kita tanya, waktu klien kita marah-marah dasar perebut suami orang, dia malah sok gitu loh. Dia malah bangga dan dia bilang itu dulu. Terus sekarang saya nggak ada apa-apa dan sekarang Yadi itu bukan level saya. Saya hubungan sama Yadi itu udah lama banget sejak saya masih sekolah SMA itu. Jadi maksudnya ini foto, ini lomba ini tuh foto baru, foto lama. Itu foto lama. Terus kalau waktu di pesawat di bandara itu Mbak jemput dia kan? Ya saya jemput dia cuma sebagai teman aja, udah lama itu. Jemput dia Udah, sebagai jemput di teman. bandara itu sebulan Baru. yang lalu. Udah nggak ada mas, ini pacar saya udah buktinya kan. Saya nggak level sama Yadi itu udah tua. Saya pesenannya kayak begini. Bohong. Kamu pasti bohong kan? Iya, Mbak, maaf, Mbak. Gini loh Mbak. Nggak terima kalau lagi kayak gini. Mbak, ya mohon maaf sebelumnya Mbak, karena dia udah sebulan nggak ketemu sama suaminya Mbak. Suaminya nggak ada kabar sama sekali loh. Kalau Mbak punya perasaan ya sama dong Mbak perasaannya. Ya tapi Coba. bisa ngomong baik-baik mas. Ya kan bukan berarti di handphone itu saya pacaran sama dia. Itu kan foto lama. Sekarang kan buktinya saya ada pacar saya. Ya gini loh Mbak, mohon maaf sebelumnya. Karena temennya namanya Mas Joni, temennya Mas Yadi namanya Joni tuh bilang dia pergi sama Mbak. Berarti dulu pernah pacaran dong sama suami. Kita tanya kapan itu? Dulu mas. Padahal foto di sosial media tuh baru loh. Waktu kita tanya di mana Mas Yadi, coba tunjukin di mana dia. Dia nggak peduli, saya nggak tahu. Di bandara dijemput sama Mbak, kemudian nggak ada kabar sama sekali. Ya itu kan udah lama mas. Baru sebulan yang lalu Mbak. Mbak ngaku deh. Iya. Mbak yang jemput kan? Iya tapi itu kan saya sebagai teman aja. Nggak ada hubungan apa-apa lagi. Mbak kalau sebagai teman berarti tahu dong sekarang Mas Yadi ada di mana? Semenjak itu saya nggak tahu. Nah katanya temennya. Aja. Katanya temennya Mbak, tapi kok nggak tahu? Saya udah punya pacar. Mbak, Ya berani dong cecetan sama dia lagi. Mbak, saya nggak masalahin masalah pacar, bukan. Saya mau tanya Mas Yadi terakhir sama Mbak kan di bandara kan? Ya pokoknya intinya saya nggak tahu di mana Yadi. Kalau saya minta kamu Mas Yadi, Mbak? Saya nggak tahu mas. Saya udah les kontak sama dia. Tolong Mbak, ini kasihan loh Mbak istrinya Mbak. Dia nyari terus Mbak, dia punya anak. Mbak, mas bener ya? Apa saya mau kasih tahu gimana? Saya aja juga udah ganti kartu kali mas. Kan saya udah punya pacar. Tanya aja pacar saya sendiri saksinya. Apa saya bisa selingkuh lagi? Enggak. Apa Maaf, harusnya ya. saya kasih tahu? Ya, sorry Mbak ya. Pergi aja deh. Udah capek. Itu punya anak kecil, Mbak. Dia tuh nanyain terus bapaknya di mana, Mbak. Tolong saya, Mbak. Hubungi suami saya, Mbak. Mbaknya terima kan ternyata itu juga ternyata foto lama loh mbak. Dia bilang itu foto lama dan mbaknya emang gak ada hubungan apa-apa. Tapi mbaknya udah marah-marah. Ngobrak-ngobrik itu kan kafe itu tempat orang loh. Nah, coba dikontrol emosinya. Ya. Insya Allah kita bantuin Mbak. Mbak juga jaga perasaan, jaga emosi ya.
Kalau Mbak mau jaga emosi, jaga perasaan, insya Allah kita akan bantuin terus. Ini kalau Mbak marah-marah seperti ini, nanti kita malah diomelin orang, kita malah dituntutin orang sana sini. Iya, bisa sabar Mbak ya. Saya lebih kontrol emosinya. Saya tahu perasaannya Mbak, saya tahu. Ya, tapi Mbak nggak bisa main seenaknya seperti ini. Nanti kalau orangnya tadi nuntut gimana? Mbak jambak begitu orangnya nuntut gimana? Mbak juga dampaknya, kan dia kesel waktu dia balas dendam ke Mbak gimana? Ya kan? Kamu juga yang rugi. Saya waktu sama suami saya, Mbak. Kasih anak saya, Mbak, Mas. Saya harus cari kemana lagi, Mas? Ya, nanti kita coba diskusikan sama tim ya. Ya, nanti kita cari sama-sama ya. Hanya menyembahmu Allah, doaku hanya kepadamu Allah. Ku resah bila ku mulai menjadi. Ya, nanti kita coba cari lagi Mbak ya. Ke temennya atau ke kantornya mungkin nanti kita coba lagi ya. Ya. Yuk, kita aja. Jemput Mbak Sinta di pinggir jalan. Sebelah kiri ya. Nah, dia baru pergi dari suatu tempat katanya, ketemuan di sini aja. Di depan coba sama Mbak. Coba Pak. Oh ya ini dia. Oh ini. Masuk Mbak. Halo Mbak Sinta. Aduh. Gimana kabarnya hari ini? Ya, membaik. Alhamdulillah. Anak sehat? Oke. Mbak, Mas, Ya. saya mau coba sekali lagi buat nyari informasi suami saya, Mbak. Katanya kalau Kiki ya? saudara sepupu ya. Nah, Mas Kiki ini tahu nggak masalahnya Mbak sebelumnya sama suami? Dia tahu, tapi nggak benar-benar tahu seperti apa. Ya sudah, ini sekarang kita kasih tahu tempatnya, kita mau kemana ini? Ya, daerah mana Mbak? Masih jauh dari sini atau kemana? Ya, Lurus masih aja jauh, ini. lurus aja. Lurus aja ya. Lurus aja Pak Jack ya. Kita ngeliat Joni sama seorang perempuan. Perempuan itu ternyata adalah pembantunya. Bapak, itu kan pembantu saya yang jajan itu, Mbak. Hah? Sama Bang Joni? Langsung buru-buru kita berhenti di situ. Kita turun dari mobil, kita samperin. Lari kocar kacir di sini. Hei, kalian mau kemana? Hei! Mbak! Kejar. Hei, lu mau kemana? Astagfirullahaladzim, ini Mas Joni kan? Lu ngapain sama pembantu itu? Pembantu itu kan? Hei, kejar! Astagfirullahaladzim, kejar, hei! Ditanya cuma lari lu. Hah? Ditanya main lari ngapain sih? Lu tuh ditanya baik-baik malah kabur, ha? Coba lu ada masalah apa sebenarnya sama Yadi? Ngomong, ada urusan apa sama Yadi? Terus kenapa ada pembantu itu? Hei! Astagfirullahaladzim. Mas maunya apa ini, ha? Mas mau digebukin sama semua kru ini? Enggak dong. Ya jangan dong, Mas. Kita kan nanya baik-baik sama Mas. Ayo, kita ikut ya. Mana Feli? Feli gimana? Udah ketangkep pembantunya? Hah? Itu Boy aku kenapa sama pembantu saya? Ada apa sih sama pembantu saya? Cepet bilang, cepet! Iya sih. Gue minta maaf banget sama lu. Yang nyuruh Yuni, gua. Ini semua sudah disetting ternyata sama Joni. Kaget gue semua di situ. Apa maksudnya, ha? Maksudnya apa, ha? Coba jelasin. Gue emang sengaja nyuruh Yuni buat
godain suami lo buat hartanya. Jahat kamu. Jahat kamu. Nguras harta. Kenapa kamu ngelakuin kayak gitu, ha? Apa salah suami saya sama saya, ha? Bani! Tadi kabur-kaburan ngapain? Jelasin. Jelasin sekarang juga. Apa salah suami saya sama saya, ha? Kamu tega ngelakuin kayak gitu, ha? Jelasin, saya bilang jelasin! Karena gue nggak puas dengan kerjaan gue. Dia cerita kalau Joni ini sakit hati sama Yadi. Dia sama-sama kerja di perusahaan yang sama, dia katanya lebih rajin, dia katanya selalu mengerjakan banyak tugas, tapi kok nggak pernah naik jabatan. Lu tahu nggak? Ya Allah. Gua kerja satu kantor dengan Yadi. Semua tugas gua yang ngerjain, bahkan tugas gua jauh lebih berat. Tapi apa yang gua dapat? Hah? Lu lihat kehidupan gua. Lu lihat kehidupan gua. Apa yang gua dapat? Hah? Rumah, mobil, apa? Semuanya kosong. Sementara tugas Yadi, gua semua yang ambil alih. Jangan, kamu jahat. Udah Sinta. Percuma kamu. Kamu mukul dia, Sinta, percuma. Dia jahat, Mbak, dia jahat. Iya, udah cuma. Kita tanya sama Joni, di mana Yadi sekarang? Kita paksa, awalnya nggak mau ngasih tahu, kita paksa. Kita Joni bilang, Yuni yang tahu di mana keberadaannya Yadi. Cepet kasih tahu, Mas. Mas udah kasih tahu dong, Mas. Oke, iya. Saya ngaku. Suami lu sama Yuni. Di mana rumah Yuni? Rumah Yuni nggak jauh dari blok sini. Lu tinggal belok kanan, lu ambil ke kiri terus aja. Di situ ada rumah Yuni. Nggak bohong kan? Alamat ini kan? Buat apa? Gua bohong, gua udah ketangkep. Kemarin aja lu nggak jujur sama kita. Oh, Nggak tahu. ini aja, lu bawa Yaudah, dia. Joko, lu bawa dia. pegangin Joko. Dia Lu bawa dia. sampai dia Lu lolos, bawa sampai dia, dia Joko. bohong. Ya, jawabannya lu, Jok. Udah Sinta, ayo kita langsung ke rumah Yuni yuk. Begitu sampai tempatnya Yuni, kita ngelihat di situ Yuni lagi seperti orang bingung di depan kontrakannya. Buru-buru sama klien kita, Sinta disamperin, dihajar yang namanya Yuni ini, ditempelin, dimaki-maki. Di mana suami saya? Apa yang kamu lakukan sama suami saya? Mana suami saya? Tinggal di blok sini. Itu dia. Itu Bapak. Itu dia. Yuni. Di mana suami saya? Gak usah. Cepat. Di mana suami saya? Pak, ngaku Pak, semuanya udah kebongkar. Ngaku semua. Jujur. Pak Joni udah Jujur kamu. Aku nggak ngerti. Bilang sama saya suami saya di mana? Aku nggak tahu. Itu kita paksa, kita bongkar semuanya. Bahwa ternyata Yuni ini memang sengaja ngodain Yadi, suami klien kita. Tujuannya apa? Supaya rumah tangganya hancur. Dan Yuni ini juga yang mencuri perhiasannya Cinta. Jelasin. Kau pasti sekongkol kan? Enggak, Mbak. Bilang jujur kamu. Mbak, udah Enggak apa, ha? Dan Mbak, Bilang sama saya suami saya. udah Mbak, ayo ngomong dong. Semuanya udah Masih tahu, bohong, Mbak. Pak. Oke. Udah ketahuan. Apa yang Mbak rencanakan? Coba bilang. Saya nggak rencanain apa-apa, Mas. Gak mungkin. Terus, Kenapa Mbak kerja? Emang saya salah. Kenapa aku ambil perhiasannya, Mbak? Tapi perhiasan? Iya, tapi perhiasan? Saya akan jadi perhiasan yang sama ini saya hilang ada di kamu, ah? Maaf, Mbak. Saya minta maaf sekali, Mbak. Saya akan kembalikan semuanya. Saya terpaksa juga waktu itu, Mbak. Saya ditekan. Siapa yang dekat? Gak usah bohong. Mbak udah ngaku, Mbak. Udah ngaku. Sekarang di mana Mas Yadi? Bilang sama saya cepat, bilang! Dengan hati yang besar
besar Sinta bilang saya tidak masalahkan masalah perhiasan. Yang saya ingin adalah saya pengen ketemu sama suami saya. Mana suami saya? Sekarang kamu bilang suami saya di mana? Perhiasan sudah saya ikhlaskan. Bilang sekarang suami saya di mana? Iya. Aku akan cari, aku akan cari. Aku tadi dia di kamar, tapi sekali saya lihat. Awalnya Yuni ini nggak mau ngasih tahu. Dia muter sengaja nyembunyiin. Dia ajak kita ke dalam rumahnya, ke kamarnya. Ternyata nggak ada semuanya. Ke semua ruangan nggak ada semuanya. Ayah tidak ada di mana? Bilang sama saya nggak usah pura-pura di mana suami saya, Bu? Akhirnya kita paksa, kita ancam di mana? Jadi kita kasarin di situ. Klien kita Sinta sudah marah, sangat marah di situ, diancam sama Sinta. Kalau nggak dilaporkan polisi, akhirnya dia ketakutan. Bilang sama saya, Mbak. Gimana suami saya, Mbak? Gimana? Iya, kamu jangan. Coba aku cari dulu, Mas. Mbak, jujur Mbak. Bener, Mas. Ini udah nggak ada waktu lagi main-main. Tadi dia ada di kamar, cuma saya hanya duduk. Diajaklah kita ke suatu tempat di situ. Dan di situ kita ngeliat, astagfirullahaladzim. Gimana suami saya, Mas? Coba bilang sama suami saya. Itu betul. Astagfirullahaladzim. Kamu kan suami saya, Mas, bilang sama saya. Mas. Kenapa suami saya sampai kayak gitu? Mas, istighfar Mas. Mas, istighfar. Diapain, Mbak? Ya Allah. Kenapa ini? Bisa ini nggak sayang sama sekali. Kamu pasti guna-guna suami saya kan? Astagfirullahaladzim. Mas Iksi bilang sama saya kamu jangan guna. Istighfar Mas. Ya Allah. Waktu gue tanya sama Yuni, kenapa dengan Yadi? Ternyata Yuni bilang, Yadi ini sudah diguna-guna sama Yuni. Kamu apain suami saya? Bilang sama saya. Apain, Mas? Aku benar-benar Pak Yadi. Jahat kamu, ah. Kita bantu Mas Yadi di situ, kita masukin ke mobil, kita langsung menuju ke Pak Ustadz di situ untuk minta doa dan minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bawa aja deh. Kita mesti bawa ke mana ya? Ke Pak Ustadz aja, ke Pak Ustadz aja. Ya udah, ya kita cari, kita bantu. Tolong bantu. Kamu jahat. Ayo kita bawa. Ayo Mbak. Albar, Mbak. Udah biarin dia. Inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Gara-gara kita iri, nggak yakin dengan Allah, akhirnya kita iri sama orang lain. Akhirnya kita apa? Menghancurkan orang lain. Padahal kalau kita iri sama orang lain, memfitnah orang lain, pengen menghancurkan orang lain, itu sama saja kita bercermin. Kita menghancurkan diri kita sendiri. Jangan sampai melakukan hal itu. Yakinlah, rezeki itu dibagi-bagi. Allah Maha Adil, Allah Maha Kaya, Allah Maha segala-galanya. Kita tinggal doa, minta dan berusaha, insya Allah semua rezeki akan diberikan kepada kita. Dimanapun juga Mbak harus tanggung jawab. Mbak udah ngelakuin ini semuanya. Mbak yang hampir ngancurin rumah tangga orang loh. Mbak nggak boleh seperti itu Mbak. Mbak kalau dibalik seperti ini mau nggak? Udah Mbak, kalau mau berubah udah datengin Ibu Sinta dan ini Pak Yadi minta maaf sama mereka ya. Udah, ayo. Mbak. Mas Yadi istighfar. Astagfirullahaladzim, ini pikirannya kosong, Mbak. Ya Allah. Mbak Yadi, istighfar Mbak Yadi. Astagfirullahaladzim. Mbak ya sabar Mbak ya. Mbak, saya minta maaf, Mbak. Kamu jahat. Kamu jahat. Oke. Udah. Mbak sekarang udah. Dia jahat, Mbak. Dia Mbak.
sampai dia minta maaf itu sisanya terserah Mbak mau maafin atau enggak, yang penting dia udah nyampein. Oke, sekarang kamu mau ngomong apa? Aku bilang, aku mohon ampun dan aku menyesal atas semuanya, tapi aku terpaksa, Mbak. Aku ditekan. Aku mohon ampun. Aku ditekan sama Jody. Aku diancam karena aku mau lakukan buat undang-undang Bapak. Aku cuma beres uangnya aja, aku rasa uangnya Bapak. Aku mohon maaf ya. Gimana Mbak? Dia udah nyampein semua. Minta maaf ya dia udah baik dia lakuin Mbak. Karena aku itu semua terpaksa karena suruhan Jody, betul nggak? Makin hari kehidupan semakin parah ya. Banyak orang nggak sadar, banyak orang terbuai dengan dunia ini. Padahal dunia ini sementara ya. Dunia ini cuma fata morgana. Kenapa orang berani menggadaikan akhlaknya, menggadaikan keimanannya? Cuman buat untuk dukun, cuman buat untuk merampok harta orang. Untuk bila min zalik. Sekali kita syirik, sekali sedikit saja kita syirik, itu Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Untuk bila min zalik. Ajaran buat kita semua, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini cuma sementara, akhirat selama-lamanya. Semua orang bakalan mati. Orang tua mati, orang muda mati, semuanya mati. Ya, karena itu banyak-banyak beristighfar. Ya, banyak-banyak beristighfar. Ya, sekali lagi, jangan pernah melakukan hal yang terutama mengandung syirik, jangan. Tapi berpegang teguhlah sama agama. Insya Allah kita akan selamatkan dunia dan akhirat.